Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, uwasi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di subbab tentang menjauhi akhlak tercela. Kemarin kita membahas tentang larangan marah, kemudian juga larangan memukul, secara khusus memukul wajah. Termasuk kemarin juga kita membahas terkait dengan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Makan harta orang lain dengan cara batil tentunya contohnya banyak, ya, entah itu nyolong, korupsi, menyuap, termasuk juga riba dan lain semacamnya. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-14 di sini. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi ya Bapak Ibu, jadi dari Abu Dzar, jadi dari Abu Dzar, dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi namanya ya. Ini firman Allah tetapi tidak ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Salah satu definisi dari hadis qudsi itu adalah substansinya dari Allah, ada redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi salah satu definisi hadis qudsi itu adalah substansinya dari Allah, ada pun redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Quran, baik redaksi ataupun substansi dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kemudian ditulis oleh para sahabat ketika itu. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, duhai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan tindakan berlaku zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan berperilaku zalim itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini sebetulnya pernah kami sampaikan di kajian hari Rabu di kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-24 kalau tidak salah ya.
Tapi tidak mengapa kita kembali mengulang di kajian kita, karena memang sama-sama kitab hadis Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya akan berpotensi ketemu dengan hadis yang sama. Jadi hadis yang ke-14 ini yang tadi kami bacakan, larangan berlaku atau berperilaku zalim. Walaupun sebetulnya di hadis-hadis sebelumnya, hadis yang ketiga dan keempat itu juga sempat dibahas untuk meninggalkan, menjauhi perilaku atau bertindak zalim. Kenapa? Wa'alaikumsalam. Karena Allah sendiri, kata Allah ini, mengharamkan dirinya untuk bertindak zalim kepada makhluknya, hamba-hambanya. Bayangkan loh itu. Sering kami sampaikan bahwa Allah itu adalah pemilik segalanya. Sebetulnya Allah bisa saja berperilaku zalim, berperilaku sewenang-wenang, seenaknya, sesuka hatinya atau suka Allah. Tetapi ternyata Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Adlu dan lain semacamnya. Allah kemudian tidak berlaku zalim kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, padahal bisa saja Allah bertindak zalim kepada makhluknya, karena kita adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita adalah milik Allah dan hanya kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita sendiri adalah bukan milik kita, Bapak Ibu ya. Diri kita sendiri bahkan bukan milik kita, jangankan yang lain, entah anak atau mungkin mobil, rumah, bahkan diri kita bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah Allah mempunyai sifat adil, pengasih dan penyayang, tidak berlaku zalim kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Allah mengharamkan tindakan zalim ini bagi dirinya sendiri, Allah kemudian mengharamkan berperilaku zalim ini kepada manusia, kepada makhluknya, kepada manusia secara khusus tentunya. Karena tadi tindakan kezaliman itu haram tuh, kata Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dirinya, termasuk bagi makhluknya, bagi manusia. Allah itu tidak zalim. Dan tentunya banyak Bapak Ibu rahimakumullah ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah itu tidak berlaku zalim walaupun sedikit. Allah sebutkan misalkan di Quran Surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-40, kata Allah, innallaha la yuzlimu mithqala dzarrati wa in taku hasanatan yudha'ifha al-ayah. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan berlaku zalim mithqala dzarrah, walaupun sebesar biji apa? Biji sawi atau apalah yang benda yang paling kecil itu ya. Jadi walaupun sedikit pun Allah tidak akan berlaku zalim. Sering kami sampaikan, bahkan sekalipun Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka, bukan berarti Allah zalim lah. Allah kok zalim banget misalkan, kok orang kafir dimasukkan ke neraka? Nah, bukan begitu. Bukan berarti Allah zalim, tapi Allah itu maha adil. Kalau orang kafir masuk surga enak dong gitu ya. Semua kafir dari kafir semua jadinya. Jadi bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang soleh dimasukkan ke surga, yang kafir dimasukkan ke dalam
neraka. Justru Allah itu akan bisa dikatakan zalim kalau memasukkan orang kafir ke dalam surga. Terus apa bedanya dong orang muslim dan orang kafir? Ini maksudnya apa, Ibu? Jadi Allah itu maha adil. Termasuk ayat yang berikutnya berkaitan bahwa Allah itu tidak akan berlaku zalim. Misalkan Allah sebutkan di surah yang lain, surah Yunus, surah ke-10 ayat ke-44, kata Allah, innallaha la yuzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yuzlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi manusia walaupun sedikit pun. Akan tetapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Bukan Allah yang zalim, tapi manusialah kemudian yang zalim kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk juga sering kami sampaikan bahwa tindakan kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan tindakan kezaliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah surah kedua ayat 254, di ujung ayatnya kata Allah, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu kata Allah humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang kafir dicap, distempel oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim. Ya benar gitu ya. Allah yang layak disembah, justru malah dia menyembah yang lain. Itulah zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah adalah Tuhan yang satu-satunya layak disembah, tetapi dia menyembah yang lain. Dia tidak menempatkan Allah di tempat yang sesuai. Zalim namanya itu. Termasuk juga berkaitan dengan kesyirikan ataupun kekafiran merupakan kezaliman yang paling besar. Ini juga disebutkan di Quran surah Luqman surah ke-31 ayat ke-13. Kata Luqmanul Hakim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah kata Allah ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya, katanya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali kau menyekutukan Allah, nak. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang begitu besar. Jadi ini tindakan kezaliman. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kezaliman yang paling besar adalah ketika kita menyekutukan Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kezaliman yang kedua adalah zalim kepada orang lain, kepada sesama manusia secara khusus ya. Dan ini sebetulnya topik pembahasan kita, menzalimi orang lain. Ini juga dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperilaku zalim. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah sering kami sampaikan orang yang zalim kepada orang lain itu calon orang-orang yang bangkrut. Sering kami sampaikan.
Jadi hampir setiap kajian gitu ya. Orang-orang yang bangkrut itu nanti adalah orang yang banyak amalnya ketika di dunia, tetapi sering menzalimi orang lain, dan dia meninggal dunia tanpa sebelum minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Adaballuna manil muflis?" Kalian tahu enggak siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Nabi. Sahabat menjawab, "Al-muflisu man la dirham lahu wa la mata'." Orang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta, usahanya gulung tikar, gitu ya, kata para sahabat. Kemudian Nabi menjawab, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah orang yang nanti di hari kiamat mereka membawa pahala salat yang banyak, wa siyamin, pahala puasa yang begitu banyak, wa zakatin, pahala zakat yang begitu banyak. Akan tetapi kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Tetapi orang ini sering menuduh orang lain, mencaci maki orang lain. Wa akala mala hadza, makan harta orang lain secara batil. Wa daraba hadza, memukul orang lain, menyingkirkan orang lain, menyungkurkan orang lain. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Apa konsekuensinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala tahajudnya, pahala sedekahnya, pahala infaknya, dan seterusnya diberikan kepada orang yang dia caci, diberikan kepada orang yang dia bunuh, diberikan kepada orang yang dia fitnah. Kalau sudah habis amal kebaikannya, maka keburukan orang yang dia fitnah, keburukan orang yang dia caci maki, keburukan dan dosa-dosa orang yang dia bunuh dilimpahkan kepada orang ini. Maka itulah definisi orang bangkrut. Dia banyak sebetulnya amalnya, tapi habis. Bahkan tidak hanya habis amalnya, justru mendapat limpahan dosa dari orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia. Na'udzubillah wa ibu rahimakumullah. Ini berat sebetulnya ya, menzalimi orang lain. Karena taubatnya selain dia harus beristighfar kepada Allah, juga dia juga harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan, gitu ya. Beda kalau kita katakanlah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menzalimi orang lain, insyaallah lebih mudah taubatnya, kita beristighfar kepada Allah, kemudian tidak melakukan hal itu lagi, selesai. Tapi beda dengan zalim kepada orang lain, kita beristighfar kepada Allah, termasuk juga mohon maaf, minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi itu. Jadi ini perlu berhati-hati ya Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika kita berinteraksi, bergaul dengan orang lain, jangan sampai mungkin makan harta orang lain secara batil, atau membuli orang lain, mencaci maki orang lain, dan seterusnya. Itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian, dengan harapan kita nanti tidak menjadi orang-orang yang bangkrut. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah Bapak Ibu sekalian salatnya udah bagus, puasanya sudah bagus, zakat udah dilaksanakan, mungkin sunnah-sunnahnya juga dioptimalkan. Tetapi di saat yang sama kita perlu juga berinteraksi secara baik dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman,
dengan kolega, jangan sampai menzalimi mereka. Kalau dilakukan, segera minta maaf kepada yang bersangkutan sebelum ajal menjemput. Kenapa? Karena kata Mas Ridwan itu ya, maut itu datangnya anytime katanya. Benar nggak Mas? Kenapa? Karena maut datangnya anytime katanya. Mati itu datang kapan saja, gak bilang-bilang gitu ya. Tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal gitu ya. Ya banyak contohnya kan. Ada orang mau rekreasi, mati gitu ya. Ada orang mau kemana, mati, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-14, larangan berlaku atau bertindak zalim kepada Allah yang pertama, termasuk kepada makhluk Allah, secara khusus kepada sesama manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Ghibah. Qalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa itu ghibah. Qala, Rasulullah menjawab atau berkata, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah membicarakan tentang saudaramu yang apabila dia mendengar dia akan tidak senang atau bahkan marah. Jadi ghibah kata Nabi, membicarakan orang lain yang seandainya orang yang bersangkutan itu mendengar, orang itu tidak berkenan, itu ghibah namanya. Qala afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, gimana kalau yang kami katakan itu benar? Jadi dia mengatakan tentang seorang yang dia katakan benar, gitu ya. Nabi menjawab, qala in kana fi ma taqul faqad tabataula. Itulah ghibah kata Rasulullah. Ghibah itu adalah kalau mengatakan sesuatu yang keburukan orang lain yang sebetulnya itu melekat kepada orang itu, dilakukan oleh orang itu, faqad tabatahu, berarti engkau telah menggibahinya. Wa illam yakun fihi faqad bahaddahu, tetapi ketika yang kau sampaikan tentang orang lain itu tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan, maka engkau telah mengada-ngada tentang orang itu, atau lebih masuk fitnah itu ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini pembahasan tentang ghibah atau larangan ghibah, menceritakan, mengumbar keburukan, kejelekan, aib orang lain. Karena memang Bapak Ibu, salah satu bentuk ujian adalah kita mengetahui aib orang lain. Benar atau tidak ya? Benar. Jadi mengetahui aib orang lain itu justru berat ternyata ya, berat. Justru malah lebih enak kita tidak tahu aib seseorang. Karena kita sudah tahu aib seseorang, ini kita simpan aib ini. Ketika nanti kita tidak senang dengan orang itu, aib ini kita akan umbar. Benar atau tidak? Benar ini. Jadi kita tahu aib orang lain itu berat sebetulnya, ujian. Dan ketika nanti waktunya kita tidak senang kepada orang itu, aib ini akan kita umbar. Itu kan dahsyat sekali gitu ya. Ujian juga ternyata mengetahui aib orang lain. Jadi lebih enak memang ya tidak usah mengorek-ngorek atau mendikte kesalahan atau keburukan orang lain yang boleh jadi
yang dilakukan oleh orang lain itu belum tentu buruk, cuma menurut kita buruk. Gitu ya. Boleh jadi yang dia lakukan benar, cuma karena kita yang terlalu berburuk sangka, sehingga seolah-olah yang dilakukan oleh orang itu merupakan suatu keburuk, padahal tidak. Boleh jadi seperti itu. Jadi ini ya Bapak rahimakumullah, ghibah ini sungguh berat sebetulnya kalau kita mengetahui kejelekan keburukan orang lain, dan semoga kita bisa menutup rapat, menyimpan keburukan, kejelekan orang lain. Alangkah lebih baiknya kita menasehati orang yang bersangkutan. Udahlah, gak usah lakukan itu lagi misalkan. Tidak perlu diumbar kejelekan itu, kita nasihati agar orang yang bersangkutan tidak melakukan kejelekan, keburukan dan dosa yang sama di kemudian hari. Itu lebih elok, itu lebih baik untuk dilakukan daripada kemudian mengumbar aibnya, mengumbar keburukannya, mengumbar kejelekannya. Jadi itu ya Bapak rahimakumullah, hadis yang ke-15, larangan mengungkap, membicarakan aib orang lain. Jadi ghibah itu kita membicarakan keburukan orang lain, dia benar-benar melakukan itu dosa ternyata ya. Dan lebih berat lagi kata Rasulullah, ketika kita mengatakan sesuatu tentang seseorang padahal orang itu tidak melakukannya, itu lebih berat lagi dosanya, itu bisa masuk fitnah. Waalaikumsalam. Ini lebih dahsyat lagi seperti itu. Ghibah saja, membicarakan keburukan orang lain padahal itu benar, itu tidak boleh, itu dosa. Apalagi kemudian membicarakan orang lain melakukan suatu keburukan padahal orang itu tidak melakukan keburukan tersebut, itu fitnah, itu buhtanun azim, itu kebohongan yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah tentang ghibah Bapak Ibu ya. Surah Al-Hujurat ya. Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-12, kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha, kata Allah, janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. Apakah kamu ingin makan daging saudaranya, bangkai saudaranya malah? Berani nggak kita, kata Allah, fakarihtumu, tentu kalian tidak akan mau, jijik gitu ya. Jangankan daging diolah gitu ya, daging manusia diolah jadi rendang mungkin ya, kita yang jijik gitu ya. Apalagi ini bangkainya manusia gitu, udah belum diolah lagi kan, lebih jijik lagi. Itulah orang yang menggibah, menjelek-jelekan, mengumbar kesalahan, keburukan orang lain. Termasuk yang pernah kami sampaikan, doanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah. Kata beliau itu, Allahumma astur aiba muallimi, duhai Allah, tolong tutup rapat aib guruku, katanya. Ini dahsyat Bapak Ibu. Kata Imam Syafi'i, tolong tutup rapat aib guruku. Tolong ya Allah, kalau guruku punya aib, tutup dari pandanganku, kata Imam Asy-Syafi'i. Karena boleh jadi ketika murid sudah mengetahui kejelekan gurunya, aib-aib gurunya, sebentar lagi dia akan menjelekan gurunya. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena bagaimanapun ya guru ya sama, manusia juga, ustadz, ya kiai, ya entah para dai, semuanya punya keburukan, punya kejelekan,
kalau itu sedikit kejelekan dari guru kita, dari ustazah kita, dari ustadz kita, kemudian diumbar, nah itu kan repot jadinya. Sebentar lagi kita tidak akan punya guru, karena tidak ada guru yang tidak punya aib. Benar atau tidak? Ya benar. Kalau kita mencari guru yang tidak punya aib, ya selamat jalan, Anda tidak akan punya guru selamanya. Karena guru pun juga akan punya salah, Pak ya. Makanya Imam Syafi'i seperti itu. Allahumma astur aiba muallimi, ya Allah tutuplah aib guru saya, guruku. Itu Imam Syafi'i kan, banyak guru Imam Syafi'i ya. Contoh Imam Malik, kemudian ada Waqi dan seterusnya. Guru-guru beliau itu. Dan orang-orang yang sibuk mengurusi aib dirinya sendiri dan meninggalkan aib orang lain itu adalah ciri dari orang-orang beruntung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mengurusi kesalahannya sendiri dan meninggalkan, menjauhi kesalahan orang lain. Beruntung itu. Jadi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Oh itu. Kalau aib dirinya sendiri udah kayaknya nggak ada, kayak sempurna gitu ya. Tapi ketika dia melihat orang lain, seolah-olah orang lain itu salah semua. Itu tidak ada bulnya sama sekali. Itu tadi. Tidak introspeksi, tidak berkaca gitu ya. Jadi itu ya Ibu, riba dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita makan bangkai. Padahal kita tidak mau. Adapun kalau kita tadi membicarakan orang lain padahal orang itu tidak melakukan itu namanya bisa fitnah. Itu kebohongan yang begitu besar, dosanya lebih besar lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 58, Al-Ahzab 3358. Kata Allah, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun, faqad wa itsman mubina, maka orang itu telah memikul kebohongan dan dosa yang begitu amat besar. Nah ini menyakiti orang mukmin laki-laki ataupun perempuan padahal orang mukmin itu tidak salah, itu merupakan dosa yang begitu besar. Salah satunya tentunya menyakiti orang mukmin itu adalah kita memfitnah orang itu menyakiti. Dia tidak bilang seperti itu, tapi dikatakan bilang, itu kan fitnah namanya, berbohong atas nama orang lain. Dan mohon maaf Ibu ya, jadi fitnah ini ataupun ghibah ini berat sebetulnya ya, sangat berat, walaupun menurut kita itu enteng dan remeh, tapi dalam pandangan Allah itu berat. Benar atau tidak? Benar. Kalau kita lihat misalkan di Quran surah An-Nur, bukan Bun-Nur ya, surah An-Nur surah ke-20 berapa tuh? 24 apa ya? Ayat ke-15 kata Allah, italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Lanjutannya, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Jadi kamu menyampaikan berita bohong itu, kata Allah, seolah-olah itu bagi kamu remeh. Wa tahsabunahu hayyinan,
kamu menganggap menyebarkan berita bohong itu adalah sesuatu yang enteng, sesuatu yang remeh. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu berat, besar. Ayat ini sebetulnya Bapak Ibu terjadi atau turun ketika Aisyah radhiyallahu anha sempat difitnah ya, digosipkan kan, atau ketika itu kan dalam peperangan selesai perang gitu ya, Aisyah kan berada di sekeduk unta gitu ya. Tahu sekeduk Bapak Ibu ya? Jadi unta kemudian ada tendanya di atas, sekeduk itu namanya. Kemudian Aisyah turun gitu ya. Ternyata Aisyah belum naik ke sekeduk, dikira Aisyah masih ada di dalam. Kemudian berangkat itu unta dan rombongan. Padahal Aisyah ketinggalan gitu ya. Aisyah sampai ke tempat ternyata udah tidak ada orang. Maka kemudian ada sahabat namanya Safwan gitu ya. Kagetlah. Istirahat Rasulullah katanya. Kemudian si Safwan ini, sahabat Nabi ini, mempersilahkan Aisyah untuk menunggangi unta dan dituntun oleh si sahabat namanya Safwan ini. Maka muncullah desas-desus, loh Aisyah ternyata selingkuh katanya. Selingkuh dengan Safwan tadi. Kemudian durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tersebarlah berita bohong itu, fitnah itu, bahwa Aisyah telah selingkuh, menduakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memang mencibir orang-orang yang kemudian ikut andil menyebarkan berita bohong itu, seolah-olah berita itu remeh di mata mereka, padahal menyebarkan berita seperti itu begitu berat, begitu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang mungkin pernah kita lakukan di sosial media. Baik rahimakumullah, di WA, mungkin di Instagram, di Facebook, di Facebook gitu ya, atau di YouTube, bukan Yusuf ya, YouTube. Nah, Yusuf cucunya Pak ini ya. Di YouTube mungkin bukan Yusuf Pak ini. Di YouTube, di WA, di IG, di Facebook, itu dan seterusnya. Seolah-olah kita men-share berita-berita bohong, hoax gitu ya. Gitu kan? Seolah-olah itu remeh, padahal indallahi azim, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, dua hadis. Yang pertama larangan zalim, yang kedua larangan ghibah, menjelek-jelekkan keburukan orang lain, terlebih sampai memfitnah orang lain. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.